Stop share. Ya, jadi itu pengetahuan prosedural. Nah, yang terakhir adalah pengetahuan kognitif. Ya, apa itu pengetahuan metakognitif, Bapak Ibu? Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang pengetahuan tentang kognisi. Ya, jadi pengetahuan tentang bagaimana kita berpikir, gitu ya. Jadi tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan begitu bagaimana kita menjelaskan cara kita berpikir. Nah, itu pengetahuan metakognitif. Jadi misalnya kita mengerjakan satu masalah, lalu kita tentu punya langkah-langkah penyelesaian masalah. Oh, saya menyelesaikannya begini. Maka ketika kita menjelaskan apa yang kita tuliskan, nah ini adalah salah satu contoh, tentu beserta alasannya gitu ya. Tentu ini adalah salah satu contoh bagaimana pengetahuan metakognitif itu gitu ya. Jadi pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang proses berpikir kita, dan mungkin juga bisa disetarakan dengan kesadaran kita akan pengetahuan yang kita miliki seperti apa gitu ya. Kita bisa menjelaskan pada orang lain tentang satu hal, maka kita dikatakan memiliki pengetahuan metakognitif ya. Nah, pengetahuan metakognitif sendiri diklasifikasikan atas beberapa kelompok. Misalnya pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang tugas-tugas kognisi, pengetahuan tentang pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu, begitu ya. Maka itulah sebagai pengetahuan kognitif. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Silahkan. Silakan Ibu. Ya, silakan Bu Agatha. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Agatha Winasti atau biasa dipanggil Bu Asti dari SMP Pangudilur Ambarawa. Ya. Saya tadi menangkap apa yang disampaikan Bapak Hongki. Kalau boleh saya memberikan satu contoh, apakah penangkapan saya ini benar atau tidak gitu ya Pak? Ya, jadi boleh, misalkan ini, misalkan tadi kan Pak Hongki memberikan contoh roti bakar. Ya, misalnya saya dengan murid saya ini Pak, misalnya saya kasih roti bakar di kelas. Terus kalau saya bertanya, itu apa anak-anak? Itu berarti pertanyaan saya itu hanya sejauh pengetahuan faktual. Tapi kalau saya bertanya, roti bakar itu dibuat dari apa? Nah, itu berarti pengetahuan saya, pertanyaan saya itu menanyakan tentang konseptual. Kemudian apabila pertanyaan berlanjut menjadi bagaimana proses membuat roti bakar, nah berarti itu adalah pertanyaan tentang prosedural. Kemudian ketika saya bertanya lebih lanjut, coba apa manfaat roti bakar bagi diri kalian? Nah, itu metakognitif. Itu sederhananya saya tangkap seperti itu. Apakah pemikiran saya itu betul atau tidak, Pak? Artinya penerapan di kelas itu apabila ada kesalahan, mungkin koreksinya di mana gitu, Pak? Untuk secara sederhananya bagi saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, tepat sekali contohnya Ibu. Saya hanya ingin menambahkan yang di metakognitif Ibu bisa juga kita tanyakan, misalkan kalau terkait dengan roti bakar begitu ya, kita bisa tanyakan apakah kamu bisa membuat roti bakar dengan prosedur yang lain gitu ya. Nah, misalnya kita tanya, apakah misalnya boleh nggak mengoles mentega dulu, mengoles, kalau kita mau menggunakan mentega dan selai, apakah boleh kita mengoles selainya dulu baru mentega gitu ya. Lalu kan anak berpikir, oh
boleh atau enggak ya? Kalau boleh kenapa, kalau enggak kenapa? Nah, kita bisa tanya, kalau misalnya dia jawab boleh, kenapa kamu mengatakan boleh bahwa selai dulu baru mentega, begitu ya. Nah, bisa kita tanyakan lebih lanjut, begitu ya. Mentega itu fungsinya untuk apa dalam proses ini misalnya. Kemudian selai itu untuk apa? Nah, di sini dia mencoba merefleksikan apa yang dia jawab, begitu ya. Nah, jadi di bagian metakognitif lebih bisa diperkaya dan divariatif seperti itu, Bu Asti. Jadi kalau yang lain sudah tepat, saya hanya sedikit menambahkan yang metakognitif Ibu, jadi bisa ditambahkan ke arah sana misalnya. Atau misalnya bisa juga kita tanyakan, kalau kalian apakah punya pengalaman membakar roti? Nah, kalau ada yang punya misalnya, coba kamu ceritakan bagaimana menurutmu langkah-langkah membakar roti. Nah, kalau ini baru sampai prosedural gitu ya. Nah, lalu kita tanyakan apakah setiap langkahmu itu kira-kira sudah tepat langkahnya. Nah, ini sudah masuk ke metakognitif. Bisa ditanyakan lagi, mengapa menurutmu itu sudah tepat gitu ya. Nah, atau misalnya kita tanyakan, apa tujuanmu mengolesi mentega di roti tawar? Kok enggak selainya dulu? Kenapa? Gitu ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan lebih ke metakognitif. Jadi kalau pertanyaan metakognitif lebih ke pertanyaan mengapa dan bagaimana, begitu ya. Oh ya. Itu tanggapan saya, Bu Asti. Baik Pak, terima kasih banyak atas pencerahannya. Baik, sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau masih ada yang mau ditanyakan. Pak Rocky, silakan Pak Rocky. Dari Pak Rocky, silakan. Oke, tidak jadikah Pak Rocky? Suaranya tidak masuk ya. Oh, suaranya enggak. Suaranya terlalu kecil, enggak Pak. masuk. Atau di lewat chat aja enggak apa-apa Pak Rocky. Saya tunggu nanti sambil jalannya. Baik, dari Bapak Ibu yang lain apakah ada? Oke, ini di chat. Oke. Baik. Kalau tidak ada sambil saya jelaskan. Pak. Oh iya, Pak Jan Rudi Purba. Silakan Pak Yan. Terima kasih Pak, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan kepada Bapak Hengki. Ada tadi yang menjadi permasalahan bagi saya Pak, masalah pengetahuan itu tadi Pak ada 4. Kemudian ketepatan saya di bagian mata pelajaran penjaskes Pak olahraga. Nah, kemudian jika semisal saya membuat satu contoh soal Pak ya, lakukanlah teknik pelaksanaan memasukkan bola ke dalam keranjang dalam bola basket misalnya Pak. Kalau begitu dia bentuk contohnya, contoh soal itu masuk ke bentuk mana dia Pak? Itu yang pertama Pak kan? Itu yang pertama Pak. Ya. Ada satu lagi Pak yang saya mau tanyakan. Ya, silakan Pak. Yang kedua tadi pengetahuan tentang faktual. Jika saya memberikan satu contoh alat olahraga, soalnya Pak saya kasih gambar ataupun bendanya langsung medianya, apakah itu sudah termasuk dia ke dalam pengetahuan faktual atau bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih untuk Pak Hengki. Ya, baik. Terima kasih Pak Yan Rudi Purba. Baik, ini Bapak mengampu PJOK begitu ya Pak ya? Iya ya. Pak, iya Pak. Baik, tadi Pak Yan misalnya sudah menjelaskan, misalnya kita memberikan video misalnya ya Bapak iya, Ibu, video tentang pembelajaran permainan bola basket misalnya. Jadi kita setelkan permainan bola basket. Lalu kita bisa bertanya ke para siswa, anak-anak,
itu tadi video tentang olahraga apa? Nah, ini pertanyaan ini masuk di level yang mana menurut Bapak Ibu kira-kira? Konseptual, prosedural, metakognitif, atau Faktual, Pak. faktual? Baik, betul, ke faktual. Karena kita menanyakan apa fakta begitu ya. Faktanya apa? Yang ditonton adalah permainan olahraga basket gitu ya. Nah, kemudian kita bertanya lagi. Di dalam olahraga basket itu ada berapa pemain yang terlibat? Nah, maka ini baru pertanyaan tentang faktual juga gitu ya. Faktanya mereka melihat dalam permainan itu ada sekian, ada 5 orang pemain yang dalam satu tim gitu ya. Nah, kemudian kita bisa tanya lagi, di dalam permainan bola basket gitu ya, bagaimana cara seseorang mendribble bola? Nah, dia akan melihat oh begitu cara, lalu mencoba mendeskripsikan tahap-tahap dribble bola begitu ya. Jadi misalnya bola itu dilentingkan ke bawah, kemudian dilentingkan lagi sambil dia berjalan dan seterusnya. Nah, ini kan bicara tentang prosedural, yaitu menjelaskan bagaimana teknik mendribble bola gitu ya. Tadi Pak Yan mengatakan misalnya bagaimana proses, coba kalian jelaskan ketika terjadi tembakan penalti begitu ya, bagaimana proses yang dilakukan seseorang sehingga dia bisa memasukkan bola ke dalam keranjang. Nah, ini kan prosedur begitu ya. Jadi dia memegang bola, lalu mengamati keranjangnya, lalu membuat estimasi begitu ya, berapa tenaga yang harus dikeluarkan, arahnya bagaimana, dipantulkan kemana. Nah, itu pengetahuan prosedural gitu ya. Pengetahuan metakognitifnya apakah bisa kita tanyakan gitu ya. Nah, bisa saja kita tanyakan begitu ya. Misalnya bagaimana pengetahuan metakognitif gitu ya. Nah, salah satunya adalah mengapa di dalam permainan basket itu kok ada yang ditugasi menjadi penyerang, ada yang ditugasi menjadi pemain bertahan, ada yang pengumpan. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, dia mencoba merefleksikan. Iya ya, kenapa ya? Harus ada yang defense, harus ada yang menyerang, harus ada yang mengoper. Nah, apa tujuan dari masing-masing fungsi ini? Nah, ini salah satu pengetahuan metakognitif yang kita bisa tanyakan, Pak Yan. Nah, ini contoh-contoh misalnya dari proses kita mengamati sebuah video. Pertanyaan yang bisa kita tanyakan, kemudian level-levelnya, gitu Pak Yan. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Yan. Baik, makasih Pak Hengki atas pencerahannya. Baik, sama-sama Pak Yan. Berikutnya ada Pak Anton Sembiring, silakan Pak Anton Sembiring. Ya, terima kasih Pak Hengki. Ya. Kebetulan saya guru agama, ya. Dan saya juga melihat ada beberapa guru agama juga di ruang Zoom ini. Ya. Jadi saya ingin menanyakan tentang soal visa mengenai untuk pendidikan agama. Nah, bayangan saya sekarang setelah mengikuti penjelasan dari Bapak, katakanlah saya menempatkan gambar seorang imam, ya, gambar seorang pastor, atau mungkin dalam suatu proses liturgi pentahbisan seorang diakon menjadi seorang imam. Nah, kalau soal saya misalnya, apa sajakah syarat-syarat menjadi seorang imam? Pertama. Kedua, tahap-tahap apa sajakah dalam proses pendidikan seorang imam, jenjang-jenjangnya gitu ya. Kemudian apa-apa sajakah tugas seorang imam? Nah, seperti itu. Dalam hal 3 itu dulu supaya bisa saya bedakan mana dia faktual atau prosedural,
Atau mungkin yang terakhir saya tambahkan lagi, apakah kamu bercita-cita menjadi seorang imam? Seperti itu, keempat itulah dia. Saya belum mampu dengan tegas membedakan keempat pengetahuan itu tadi. Apakah semua pertanyaan saya sudah termasuk di dalam itu? Supaya bisa saya buat batasan-batasannya, bisa saya bedakan lah misalnya. Ya, terima kasih Pak Sembiring. Jadi kalau misalnya Bapak menunjukkan, katakan video misalnya, video tentang prosesi tahapan pentakbiskan seorang imam diakon menjadi imam gitu ya. Lalu kan mereka menonton, lalu kita bisa tanyakan misalnya untuk menanyakan faktual gitu ya Pak. Faktual itu bisa kita tanyakan misalnya, ini tadi yang kita tonton peristiwa tentang apa? Siapa yang mentakbiskan? Dari proses dari imam diakon menjadi romo penuh begitu ya. Nah, itu siapa yang mentakbiskan? Kemudian siapa yang berperan di dalam prosesi itu tadi begitu ya. Maka ini pertanyaan-pertanyaan tentang faktual, fakta yang dilihat begitu. Maka ini termasuk pengetahuan tentang faktual, Pak Anton. Nah, terus konseptual. Bisa kita tanyakan, menurut kalian imam itu siapa dan apa perannya begitu ya. Nah, itu konseptual. Jadi konsep dia tentang imam itu apa? Jadi apa itu imam? Gitu, atau apa itu romo begitu ya. Nah, kalau sudah sampai ke tahap-tahap bagaimana tahap-tahap seorang bisa ditakbiskan menjadi seorang romo gitu ya. Nah, itu sudah ke prosedural, Pak. Ya, jadi prosedur bagaimana seseorang menjadi imam gitu ya. Nah, itu prosedural. Nah, kemudian ke pertanyaan terakhir yang menarik tadi ke Bapak itu, apakah kalian ingin menjadi seorang romo gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan metakognitif, Pak. Karena dia harus merefleksikan pengalaman hidup dia, apakah dia itu sesuai dan bisa melalui tahapan-tahapan itu begitu ya. Nah, maka disinilah pengetahuan metakognitif gitu ya. Dan kita bisa melihat apa alasan si anak, ingin atau tidak menjadi seorang romo begitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana refleksi dia terhadap hidupnya dan seterusnya gitu. Nah, ini sudah bagian dari metakognitif gitu ya. Nah, begitu Pak Anton. Oke, terima kasih Pak Engki atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Pak Hongki, ini ada pertanyaan dari Pak Rocky melalui kolom chat. Iya. Ya, misalkan sebentar Pak Rocky Ibu, membuat saya ada tamu sebentar, break 2-3 menit sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf. Oh, baik. Ya. Baik Pak Hongki. Mungkin di sini Suster Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat juga jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai penerapan pengetahuan-pengetahuan ini di dalam mata pelajaran yang Bapak ataupun Ibu ampu di sekolah. Silakan kami beri waktu sambil menunggu Pak Hongki untuk refleksi. Jangan-jangan selama ini sebenarnya kita sudah mencapai pengetahuan metakognitif ini, tetapi tidak kita sadari. Ya, baik. Pertanyaan dari Pak Rocky. Bentar, saya cari pertanyaannya. Oke. Misalkan saya membuat sebuah tujuan pembelajaran seperti ini. Melalui video pembelajaran ini, peserta didik mampu menganalisis relasi antara deret aritmatika dengan persamaan garis lurus. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah pertanyaan ini sudah menyentuh pengetahuan metakognitif gitu ya. Nah, menurut saya sudah Pak Rocky. Ya. Kenapa ini sudah? Karena kalau dia bisa menjelaskan
bagaimana hubungan deret aritmatika dengan persamaan garis lurus, berarti dia sudah punya pengetahuan tentang deret aritmatika itu apa, kemudian persamaan garis lurus itu apa, kemudian dia bisa mengkoneksi keterhubungan antara deret aritmatika dan persamaan garis lurus. Maka di sini dia bisa merefleksikan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki dan membuat koneksi. Refleksi itu terlihat dari proses koneksi yang dibuat oleh siswa itu, begitu ya. Oke, begitu Pak Rocky, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian ada yang raise hand lagi, Pak Dos Maria Sinaga. Silakan Pak Dos Maria Sinaga dengan pertanyaan. Ibu, Pak, Ibu. Maaf, Ibu. Iya, silakan Ibu. Silakan. Terima kasih Pak, sudah dipaparkan tadi. Ada beberapa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dengan metakognitif. Dan sudah ada tadi beberapa Bapak Ibu guru yang sudah menanggapinya dengan contoh. Jadi sudah agak lebih paham kami sebagai pendengar mungkin atau rekan-rekan yang ikut di dalam Zoom ini. Pertanyaan saya ini aja Pak, kalau kita hubungkan dengan keadaan sekarang, tuntutan sekarang, kita kan diminta membuat selalu soal itu yang HOTS. Dan yang sekarang ada sistem AKM. Kita hubungkan ke pengetahuan yang tadi, kita lebih cenderung diminta berarti bentuk pengetahuan yang metakognitif. Dan dari pengawas juga sering melihat ketika kami membuat UTS ataupun ujian akhir, selalu diminta, soal-soal kalian ini masih ini, jangan dibuat lagi soal kayak gini. Ini masih faktual, masih konseptual. Kita harus meminta anak itu berpikir HOTS. Jadi teori yang tadi seperti guru yang serba salah, yang mana harus kami pakai atau yang mana harus kami terapkan. Jadi mohon supaya mungkin melalui forum ini, tuntutan untuk guru, untuk kami dalam membuat soal itu maunya seperti apa. Jangan nanti ketika kami membuat soal faktual atau konseptual disalahkan, karena tuntutan AKM sekarang peserta didik kita diminta untuk berpikir secara kritis. Dari pengetahuan konseptual, faktual, prosedural, kayaknya metakognitif yang mendekati anak-anak berpikir kritis. Jadi mohon arahannya yang mana harus kami pakai atau gunakan. Demikian Pak Hongki, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang menarik ini Bu Dos Maria. Ya, dan tidak mudah untuk dijawab begitu ya. Jadi begini Bapak Ibu, jadi untuk sampai pada pengetahuan metakognitif, kita tentu tidak bisa menghilangkan ketiga pengetahuan yang lain, gitu ya. Jadi ini kan berjenjang. Jadi pengetahuan konseptual, kemudian faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif itu proses pembentukannya tidak bisa tiba-tiba langsung ke metakognitif, gitu ya. Tetapi harus melalui pengetahuan faktual, melalui harus pengetahuan konseptual, melalui prosedural. Baru nanti dari pengetahuan-pengetahuan itu lalu kita asah pengetahuan metakognitifnya, begitu ya. Jadi, nah untuk pembuatan soal memang sebaiknya ada soal-soal yang mengarah ke pengetahuan metakognitif, tetapi tidak mungkin semua, begitu ya Bu ya. Tetapi ada. Nah, di dalam proses pembuatan soal sebaiknya seperti itu. Jadi ada soal-soal yang terkait dengan faktual, prosedural, konseptual, dan juga ada metakognitif, dan tentu proporsinya ya. Tentu proporsi metakognitif tidak mungkin bisa sebanyak tentang prosedural misalnya. Tergantung sifat keilmuannya saya rasa ya. Jadi tetapi memang perlu ada pengetahuan metakognitif yang kita gali dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat, begitu ya. Kalau background Ibu, mata pelajarannya apa ya Bu? Bahasa Inggris Pak, bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris. Jadi misalnya di dalam bahasa Inggris, kalau pengetahuan tentang misalnya kita punya kalimat lalu menanyakan kalimat ini termasuk
Present continuous, tenses, past continuous. tenses yang mana begitu. Mana? Nah, itu kan baru pengetahuan tentang faktual begitu ya. Nah, lalu konseptualnya bagaimana? Nah, misalnya coba kalian buat kalimat past tense begitu ya. Nah, kemudian prosedur, misalnya prosedur, coba kalian jelaskan prosedur membuat sesuatu dengan menggunakan bahasa Inggris misalnya. Jadi misalnya tadi coba kalian jelaskan prosedur membuat roti bakar dengan menggunakan bahasa Inggris begitu ya. Nah, kemudian metakognitifnya apa mungkin di dalam pengetahuan bahasa Inggris? Sangat mungkin gitu ya. Misalnya begini Ibu. Jadi kita beri suatu bacaan ya. Jadi bacaan yang menjelaskan tentang suatu topik tertentu, misalnya tentang apa? Misalnya tentang planet. Tentang apa itu planet, bagaimana planet terbentuk, kemudian apa gunanya planet, fungsinya planet, kemudian bagaimana dalam suatu planet itu ada kehidupan dan sebagainya. Lalu yang kita tanyakan kepada siswa, apa inti yang kamu peroleh dari bacaan itu? Nah, jadi ketika dia merumuskan apa inti atau nilai yang bisa kamu peroleh dari bacaan itu, maka dia ini melakukan proses metakognitif. Ya. Jadi faktanya dia membaca objeknya apa yang ada di situ, lalu konsepnya apa, kemudian prosedurnya mungkin terkait dengan tata letak planet dan sebagainya, lalu dari situ dia memaknai apa, nilai apa yang bisa diambil dari bacaan itu. Maka itu adalah salah satu contoh bagaimana kita membangun pengetahuan metakognitif siswa gitu ya. Jadi kalau Ibu pernah lihat misalnya soal-soal TOEFL yang bagian reading gitu ya. Jadi itu sungguh kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang faktual, artinya menyangkut fakta yang diutarakan di bacaan. Tetapi ada pengetahuan metakognitif yang ditanyakan juga begitu ya. Misalnya dijelaskan tentang biografi seseorang. Nah, lalu kita bisa menanyakan, menurut Anda mengapa si A itu melakukan tindakan itu? Dan itu tidak dijelaskan. Dan dia tentu harus berimajinasi membayangkan dirinya sebagai si A dengan biografi seperti itu, maka dengan kondisi itu apa yang harus saya putuskan? Nah, lalu dia bisa menjelaskan alasannya apa gitu ya. Nah, ini butuh proses refleksi. Nah, ini adalah suatu proses membentuk untuk pengetahuan metakognitif gitu. Jadi itu yang mungkin bisa saya jawab Ibu. Jadi memang di dalam pembuatan soal sebaiknya memang ada proporsi untuk setiap pengetahuan itu, termasuk pengetahuan metakognitif gitu ya. Tetapi di awal tentu tidak semua soalnya bersifat metakognitif begitu ya Bu ya. Nanti siswanya akan ini juga ya, lelah juga untuk berpikir begitu ya. Nah, memang baik ya pengetahuan metakognitif melatih berpikir, tetapi kadang kita juga perlu menanyakan prosedurnya seperti apa, karena itu juga penting juga untuk bisa melakukan sesuatu begitu. Begitu Bu Dos Maria, semoga menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Hongki. Ya, sama-sama Ibu. Lalu apakah masih ada pertanyaan lain lagi? Boleh Pak, saya Pak Ya, boleh silakan bertanya? Ibu. Oke, baik. Saya Bu Agatha Sri Kristiani Pelita dari SMP Kanisus 1 Surakarta. Oh iya, silakan Oke. Bu. Ini Bapak, kebetulan saya mengajar bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris kan ada materi prosedur teks. Nah, yang sudah saya lakukan ya Pak, saya membuat video bagaimana saya membuat hantaran pengantin. Kebetulan kan dari Solo ya saya. Nah, ini saya berpikir bahwa saya akan memberikan anak-anak itu
Pertama, materi tentang prosedur teks dalam bahasa Inggris. Kemudian salah satu materi saya membuat hantaran pengantin dan saya membuat bentuk kelinci ya. Kemudian setelah itu anak-anak kan saya minta menonton, otomatis menonton video saya sendiri. Nah, ini makna yang ingin saya berikan ke anak-anak, Pak. Pertama, anak-anak mengenal prosedur teks. Mulai dari itu ya, ada 3 bagian, goal, material needed, kemudian steps. Nah, terus yang kedua, banyak sekali materi prosedur teks, dan kenapa ada satu yang saya sisipkan hantaran pengantin. Karena di hantaran pengantin itu, pertama itu budaya Jawa ya, seserahan pengantin. Dari pengantin pria ke wanita. Kemudian saya membuatnya dalam waktu 3 menit, itu membuat bentuk kelinci dari handuk. Sehingga memang singkat sekali. Nah, ini pertama saya tanyakan pada anak-anak, video apa yang kalian lihat? Itu berarti masuk faktual ya Pak ya? Pembuat. Terus kemudian saya juga bertanya, ini yang ingin saya tanya, saya kan karena ada prosedur teks dalam bahasa Inggris juga saya sisipkan budaya, jadi saya maunya gitu. Apa itu hantaran pengantin? Begitu, itu masuk konseptual ya. Nah, terus prosedurnya, otomatis prosesnya, proses membuat, proses ini saya buat 2 dalam arti bagaimana prosedur teks dalam bahasa Inggris itu urutannya dan juga proses membuat kelinci. Sudah itu, nah ini yang metakognitif. Saya ingin anak-anak itu bisa membuat hantaran pengantin, jadi bisa ngomong bahasa Inggris, bisa membuat hantaran pengantin, dan bisa juga anak-anak ini kalau mereka kreatif itu bisa untuk life skill ya. Kalau bisa itu wah, hantaran pengantin itu satu bentuk juga mahal ya Pak ya. Dan mereka saya ajari nggak usah bayar, dari gurunya langsung mendapat itu. Juga mengenalkan budaya Jawa. Nah ini pertanyaan saya untuk metakognitif itu yang paling pas tuh, apakah besok kalian ingin bisa membuat hantaran pengantin atau apakah ingin mengenalkan pada dunia hantaran pengantin ini termasuk budaya Jawa. Sekaligus barangkali mereka besok bisa jadi YouTuber ya Pak ya. Karena video pembelajaran kita aja yang melihat juga banyak. Nah ini mohon petunjuk yang saya bisa pas gitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk pertanyaan kognitif dari itu, kalau menurut saya salah satunya mungkin begini, Ibu tadi membuat kelinci dari anduk, gitu ya? Iya, salah satu. Bisa kita tanyakan, menurut kamu mengapa sih di dalam budaya Jawa itu perlu hantaran dari keluarga pria ke keluarga wanita, gitu ya? Lalu apa bentuk-bentuknya, gitu ya? Apa filosofi, apa maknanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang tidak ada di dalam video itu mungkin bisa ditanyakan Ibu. Jadi mereka akan mencari bacaan-bacaan. Kenapa ya perlu hantaran? Kenapa si pria itu perlu menghantar sesuatu untuk ke wanita? Apa tujuannya? Apa filosofinya? Mungkin kalau dia orang Jawa kan dia pernah mengalami juga melihat kakaknya atau keluarga lainnya terkait dengan hantaran. Oh, ternyata hantaran itu maksudnya adalah silaturahmi keluarga pria ke keluarga wanita, memohon baik-baik bahwa kesediaan si wanita itu menjadi pasangan si pria, lalu wujud bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami itu adalah memberikan sesuatu untuk calon istri saya dan itu layak, begitu ya. Nah ini kan oh ternyata itu toh maknanya. Nah, itu jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu lalu muncullah proses refleksi di dalam diri anak gitu ya, Bu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh metakognitif gitu ya. Jadi salah satu pertanyaan yang bisa ditanyakan untuk menggali pengetahuan metakognitif si anak gitu dari proses yang Ibu lakukan. Begitu Ibu. Iya Bapak, baik. Jadi nggak usah saya jelaskan dulu kelinci filosofinya apa. Misalkan suatu saat saya buat yang merak itu filosofinya apa, itu biar anak-anak menjadi mencari sendiri ya Pak ya. Betul Ibu. Jadi betul sekali. Jadi yang kita buat itu adalah suatu yang memotivasi. Jadi kan oh ternyata ada bentuk menarik-menarik ya. Apa ya filosofi di balik itu? Justru malah itu yang harus ditanyakan menurut saya. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak, ini jadi tujuan saya biar anak juga siapa tahu suatu saat mereka itu mengembangkan itu, kemudian
bisa bahasa Inggris, bisa menerangkan hantaran pengantin dalam bahasa Inggris ya Pak. Baik, Oke, betul sekali, terima kasih Ibu. Bapak. Menawarkan juga Sama-sama. bagi yang pengen belajar saya ajari. Kebetulan hobinya membentuk itu. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Sama-sama Ibu. Baik, di Oke. sini sudah ada pertanyaan dari sebentar, dari Bu Ratih menanyakan apa bedanya soal asesmen dan soal untuk evaluasi. Mohon dijelaskan beserta contoh soalnya. Baik. Jadi assessment itu menilai keseluruhan, Ibu. Menilai keseluruhan proses gitu ya. Jadi kalau nanti kita lihat, saya lebih akan menjelaskan detail nanti di besok mungkin assessment. Apa sih assessment itu? Jadi assessment itu adalah melihat keseluruhan proses belajar mengajar gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar misalnya bagaimana pengetahuan seorang anak di mata pelajaran tertentu untuk materi tertentu. Nah, kalau itu evaluasi gitu ya. Jadi assessment itu lebih ke arah bagaimana kita mendapat feedback dari proses yang sudah kita lakukan dan hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi kalau evaluasi lebih ke arah menilai gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau assessment itu prinsipnya mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak tentang suatu proses yang kita lakukan. Tetapi kalau untuk evaluasi, ya kita melakukan penilaian terhadap apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, ini sudah baik atau belum begitu ya. Tetapi tidak itu juga akan memberikan umpan balik, tetapi umpan balik yang di assessment itu menjadi lebih real karena lebih komprehensif yang dinilai gitu ya. Nanti akan saya lebih jelaskan lagi terkait dengan assessment ini di sesi besok tentang AKM begitu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Parulian Nainggolan begitu ya. Beliau menanyakan topiknya Perang Diponegoro di IPS dengan 4 pengetahuan. Baik, jadi misalnya kalau konteksnya Perang Diponegoro gitu ya Pak Parulian, maka kita bisa tanyakan Perang Diponegoro itu dari tahun berapa sampai berapa begitu ya. Siapa saja yang terlibat di dalam Perang Diponegoro gitu ya. Lalu siasat perang apa yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro begitu ya. Nah, itu terkait dengan faktual. Nah, kemudian terkait dengan prosedural bisa saja kita tanyakan misalnya bagaimana apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro untuk menyiapkan bala tentaranya ketika akan masuk ke medan pertempuran. Nah, itu kan dia akan menjelaskan, oh pertama berarti dia harus melatih tentaranya tentang apa, tentang banyak hal, misalnya tentang bagaimana menggunakan alat-alat perang, pedang, tombak, panah, dan seterusnya. Bagaimana, misalnya bisa juga ditanyakan bagaimana strategi Perang Diponegoro, cara apa yang dilakukan, begitu ya. Nah, kemudian untuk metakognitifnya, kita bisa tanyakan, mengapa akhirnya Pangeran Diponegoro itu bisa ditangkap oleh pihak Belanda? Nah, ini kan bukan fakta, tetapi dia harus menganalisis fakta, begitu ya. Mengapa akhirnya Pangeran Diponegoro itu bisa ditangkap oleh Belanda, begitu ya. Lalu kemudian mengapa Belanda ingin menangkap Pangeran Diponegoro, begitu ya. Apa yang melandasi? Nah, karena memang di dalam suatu pertempuran yang memegang atau kunci dari pertempuran itu kan adalah pimpinan. Nah, pimpinan dari pertempuran ini adalah Pangeran Diponegoro. Maka ketika pimpinan itu sudah diamankan dan dikalahkan, maka yang dipimpin pun akan takluk begitu ya. Jadi ini kan prinsip dari seorang fungsi seorang pemimpin perang begitu ya. Nah, inilah yang dicoba direfleksikan seorang anak ketika belajar tentang Perang Diponegoro gitu ya. Nah, bisa juga kita tanyakan begitu ya. Mengapa sih Pangeran Diponegoro ingin melawan penjajah Belanda begitu ya? Mengapa dia ingin mengalahkan Belanda? Apa alasan yang mendasar dia ingin mengalahkan Belanda begitu ya?
Lalu bisa juga kita tanya mengapa Pangeran Diponegoro itu punya pikiran untuk melawan dan mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Mengapa? Ya tentu alasan kebebasan, kemerdekaan itu yang ingin dibangun gitu ya. Tetapi dengan melakukan melalui konteks Pangeran Diponegoro itu kita bisa membangun pemahaman anak, menganalisa situasi begitu ya. Nah, itu saran saya. Jadi bisa juga digunakan pengetahuan reflektif. Begitu Pak Paulus Nainggolan, semoga menjawab pertanyaannya. Oke. Oke, di sini masih ada beberapa yang raise hand. Bu Tri Tambunan, silakan Bu Tri Tambunan. Silakan Bu Tri. Masih di mute kayaknya Ibu. Open mic dulu Bu. Kok belum terdengar suaranya ya? Atau lewat chat Ibu? Belum terdengar suaranya. Ya. Bisa lewat chat enggak Bapak Ibu? Oke, kita berikutnya ke Pak Herman Jin. Silakan Pak Herman. Oke, bisa dengar suaranya? Bisa Pak. Oh ya, terima kasih Pak Henry. Ya. Saya mau bertanya tentang kaitan antara 4 level pengetahuan, faktual, konseptual, prosedur, dan metakognitif dan thoughts. Saya ingin pencerahan tentang karena pemahaman saya tidak semua pengetahuan metakognitif itu adalah thoughts dan tidak juga pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural itu adalah lots. Karena itu sangat tergantung dari kualitas pertanyaan. Karena misalnya pengetahuan metakognitif, misalnya kita minta pendapat siswa. Pendapat siswa tentang suatu hal. Misalnya, bagaimana pendapat Anda misalnya tentang roti tadi. Ya, siswa kan bebas untuk memberikan tanggapan. Itu bisa saja pengetahuan yang sifatnya mungkin kalau dalam taxonomy Bloom mungkin hanya sampai pada level 2 pada C2. Sementara pengetahuan saya konseptual tentang definisi bisa juga itu bersifat thoughts. Jadi ingin saya tanyakan kepada Pak Hongki, mohon pencerahan tentang pemahaman dari antara hubungan kaitan antara 4 level pengetahuan ini dan soal-soal yang bersifat lots dan thoughts. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman. Baik, terkait dengan HOTS, hubungan 4 level ini dengan HOTS itu kalau kita menyebut HOTS itu sebenarnya kita lebih bicara tentang dimensi yang satunya, Pak. Jadi kalau ini kan kita baru bicara tentang dimensi tentang pengetahuan gitu ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan di awal, selain dimensi pengetahuan, ada juga dimensi tentang proses kognitif si anak, gitu ya. Nah, nanti di dalam dimensi proses kognitif itu lebih bisa diperjelas apa yang dimaksud HOTS dan apa yang dimaksud LOTS, begitu ya. Jadi, mungkin akan bisa lebih dijelaskan di sana, tetapi sebenarnya bisa kita lihat juga bahwa dengan adanya pengetahuan tentang sesuatu, bagaimana seseorang memahami sesuatu, atau yang difokuskan di pengetahuan metakognitif, itu akan mensupport si anak untuk memiliki high order thinking skill, gitu ya. Mengapa ini penting, gitu ya? Jadi ketika kita selalu menanyakan mengapa dan bagaimana, itu akan membangun pengetahuan metakognitif siswa, dan pengetahuan metakognitif siswa ini akan membantu nanti di dalam dimensi proses kognitif
mencapai di level C4, C5, dan C6 gitu ya. Jadi kalau saya melihat peranan dari masing-masing pengetahuan ini gitu ya, itu masing-masing punya peran terhadap ketercapaian high order thinking skill, Pak. Jadi memang nanti ada proporsi-proporsi di mana tetapi proporsi yang paling besar menyumbang pada ketercapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah pengetahuan metakognitif. Mengapa? Karena dengan adanya pengetahuan metakognitif berarti dia bisa merefleksikan pengetahuan apa yang dia miliki, lalu apa keterkaitan pengetahuan yang dimiliki, berarti dia punya nanti akan bisa membentuk kemampuan yang disebut kemampuan mengkorelasikan antar konsep begitu ya, dan juga punya pengetahuan untuk mengkomunikasikan ide-idenya begitu ya. Nah, jadi pengetahuan metakognitif ini dari keempat yang lain itu memang memiliki proporsi yang lebih banyak untuk mensupport ketercapaiannya high order thinking di C4, C5, dan C6. Begitu tanggapan saya Pak Herman. Terima kasih Pak Hongki. Ya, baik. Kemudian tadi dari Pak Lukman, Pak Likman di sini menanyakan dari taksonomi Bloom yang Bapak jabarkan disimpulkan bahwa ada 4 jenis pengetahuan. Merupakan satu pengetahuan yang memiliki mulai terendah sampai tertinggi. Kemudian siswa yang berbeda tingkat pengetahuan sehingga siswa tidak sama dan menyerap setiap pembelajaran. Adakah metode pembelajaran yang pas untuk menerapkan keempat konsep gitu ya? Jadi baik, jadi pengetahuan ini memang dibangun melalui model-model pembelajaran gitu ya Bapak Ibu. Nah, model-model pembelajaran yang salah satunya bisa membantu anak mencapai level metakognitif itu sudah Bapak Ibu pasti sudah tahu tentang apa itu PBM, misalnya project based learning, kemudian ada discovery, ada STEM dan seterusnya. Nah, itu adalah salah satu model, tetapi bisa juga model tanya jawab itu menjadi salah satu metode untuk mencapai level metakognitif. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita membantu siswa selalu menanyakan sampai ke level pertanyaan apa, bukan hanya sekedar apa, kapan, di mana, tetapi lebih pertanyaan yang kenapa dan bagaimana, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mulai banyak memberikan pertanyaan ke siswa dengan kata tanya mengapa dan bagaimana, itu membantu anak untuk sampai di pengetahuan metakognitif gitu ya. Jadi jangan gunakan pertanyaan misalnya apa, kapan, siapa, itu lebih ke membentuk pengetahuan yang faktual, prosedural, dan konseptual gitu ya. Tetapi lebih pertanyaan apa dan bagaimana dan mengapa. Nah, itu pertanyaan dari kata tanyanya. Jadi metode tanya jawab pun bisa menjadi sarana untuk kita membangun pengetahuan metakognitif siswa begitu ya. Dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa, itu kita akan banyak membantu siswa untuk sampai ke pengetahuan metakognitif gitu ya. Semoga itu membantu menjawab pertanyaan dari Pak Likman. Baik, masih ada satu yang raise hand, Pak Bapak atau Ibu ini, Hama Sitohang. Oh, Bapak Hama Sitohang. Silakan Pak Hama. Baik, tes. Ya, silakan. Sudah terdengar. Tes suara dengar? Baik. Sudah, Pak. Nah, begini Pak, ada 3-4 tadi pembagian taksonomi Bloom itu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pertanyaan saya Pak, ketika ada satu pertanyaan di ranah pendidikan agama, tidak bisa dijelaskan secara rasional. Contoh,
benarkah Yesus bangkit? Kalau ditinjau itu dari pengetahuan metakognitif, mungkin tidak bisa dijelaskan secara rasional. Akhirnya membutuhkan iman. Apakah ranah yang seperti ini boleh dimasukkan dia ke pengetahuan metakognitif? Atau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa terjawab secara rasional, itu masuk ke bagian yang mana itu? Lalu pertanyaan kedua, output dari pendidikan agama kelihatannya tidak sampai pada level C6, misalnya mencipta gitu ya. Tetapi output dari pendidikan agama itu membuat orang baik menjadi lebih beriman. Itu nanti kalau dicari kata kerja operasional dalam taksonomi belum tidak ada yang masuk ke situ. Padahal sementara menurut kita yang langsung misalnya mengajarkan pendidikan agama ini, anak jadi baik, tambah imannya, itu menurut kami sudah berhasil dia. Mungkin pada materi-materi tertentu tidak bisa kita tuntut anak itu untuk mencipta sesuatu begitu. Jadi misalnya menjadi orang baik, mengimani, itu masuk kata kerja operasional yang mana nanti kalau kita hubungkan dia ke kata kerja operasional taksonomi belum itu. Begitu Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Hama. Ya, tentu ketika kita mengatakan melalui pelajaran agama ini kita ingin membuat seorang siswa menjadi lebih beriman begitu ya. Tentu beriman ini harus diukur, Pak. Jadi kita harus membuat ukuran kapan seorang itu dikatakan beriman gitu ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti apa, jawaban-jawaban seperti apa itu seseorang dikatakan beriman. Nah, jadi kita harus memang menunjukkan beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan atau ditunjukkan oleh siswa, apa yang bisa dilakukan untuk melihat bahwa seorang siswa itu sudah beriman secara lebih baik atau belum gitu ya. Maka memang karena ini ukurannya adalah evaluasi begitu ya, maka kita harus bisa mengukur, bukan mengukur kadar keimanan seseorang gitu ya, tetapi mencoba memfasilitasi bagaimana hal-hal yang nampak yang menunjukkan bahwa seseorang siswa itu beriman. Misalnya begitu ya, misalnya bagaimana kehidupan doa si anak setiap harinya gitu ya. Apakah setiap hari dia berdoa di pagi, siang dan malam gitu ya. Apakah sebelum makan dia juga berdoa. Nah, mungkin kita bisa tanyakan, mengapa ya kamu bangun tidur, mau tidur malam kok selalu berdoa? Nah, kita bisa melihat dari jawaban si anak ini, kalau hanya sekedar misalnya, ya itu hanya kebiasaan, Pak. Hanya sesuatu yang dibiasakan orang tua saya sejak kecil ya begitu. Ya saya melakukan itu ya hanya sekedar prosesi tanpa memahami maknanya. Nah, akan berbeda jawabannya ketika misalnya saya berdoa di pagi hari karena saya ingin mengucap syukur bahwa saya masih bisa hidup, masih bisa menghirup nafas di udara di hari yang baru, masih bisa melewati malam sehingga menikmati sinar matahari di pagi hari. Karena tidak semua orang ternyata bisa menikmati hal itu gitu ya. Jadi banyak relasi kita mungkin yang meninggal malah ketika tidur malam gitu ya. Nah, ini sebagai, nah kalau Bapak melihat misalnya kadar keimanan siswa yang pertama tadi berdoa itu hanya sekedar prosedur dan kebiasaan dibandingkan dengan siswa yang kedua, kan kita bisa melihat bahwa kadar keimanan siswa kedua jelas dia bahwa lebih bisa memahami imannya dia, bukan hanya sekedar melakukan prosesi tertentu, tetapi bisa memaknai mengapa dia melakukan prosesi tertentu. Nah, ini pun pengetahuan metakognitif, Bapak. Dan ini sudah bisa diangkat sebagai pengetahuan metakognitif dari pertanyaan yang sederhana tadi, gitu ya. Nah,
kemudian apakah di agama itu tidak bisa sampai mencipta? Menurut saya bisa, Pak. Jadi misalnya menjadi seseorang yang beriman itu kan dia membuat sesuatu di dalam dirinya, melakukan sesuatu untuk dirinya sehingga dia menjadi beriman. Nah, kita bisa melihat bagaimana proses perjalanan seseorang siswa membangun hidup rohaninya, begitu ya. Jadi bisa kita tanyakan bagaimana caramu membangun hidup rohanimu, begitu ya. Nah, apa yang dilakukan keluarga untuk membantu kamu mencapai hidup rohanimu dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh yang bisa sampai berkreasi, Pak, gitu ya. Jadi kata berkreasi itu bukan hanya menciptakan sesuatu atau menghasilkan sesuatu benda yang bisa dilihat, dipegang dan dirasakan, gitu ya, Pak. Tetapi bisa juga menciptakan sesuatu sikap, sifat, dan termasuk hidup berimannya tadi itu adalah suatu yang dibangun dalam diri seseorang, gitu ya. Dan itu menurut saya masuk di C6, gitu ya. Karena iman itu kan tidak bisa diukur dengan pengetahuan, tetapi sesuatu yang bisa dilihat dari sikap, dari tindak laku seseorang dalam kehidupannya sendiri, gitu ya. Begitu Pak Hama, tanggapan saya. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Hama. Baik, terima kasih Pak Hongki, cukup jelas penjelasannya. Sama-sama Pak. Baik, sudah cukup, tidak ada pertanyaan lain. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Baik, saya harus stop share dulu supaya bisa jalan. Nah, kemudian kita melihat dimensi yang lain, dimensi dari proses kognitif di dalam taksonomi Bloom, begitu ya. Ada 6 proses kognitif di dalam taksonomi Bloom, gitu ya. Ada proses mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, gitu ya. Jadi ini ada 6 tahap proses kognitif yang dilakukan di dalam yang bisa diukur, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat perbandingan antara taksonomi Bloom dengan versi revisinya, begitu ya. Jadi kalau taksonomi Bloom yang asli itu yang di sebelah kiri, artinya yang dipublikasi tahun 1956, itu katanya adalah semua kata benda, Bapak Ibu. Jadi itu berarti kalau dia kata benda itu kan merupakan hasil dari suatu proses, gitu ya. Nah, sedangkan di sebelah kanan kita lihat revisinya itu semua kata kerja. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu baru bisa diukur, gitu ya. Jadi ada hal yang ingin ditekankan di sini bahwa kalau di dalam taksonomi Bloom yang pertama itu kita hanya menilai dari hasil yang dilakukan si anak. Tetapi kalau dari revisi yang terbaru, itu berarti kita menilai seseorang itu dari proses yang dia lakukan. Bukan hanya sekedar melihat hasilnya, tetapi juga melihat proses yang dilakukan, gitu ya. Jadi proses dia saat mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, dan seterusnya, begitu. Nah, di dalam dimensi tadi, proses kognitif itu ada 6. Nah, yang level pertama itu adalah mengingat, gitu ya. Mengingat ini lebih mengacu pada mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang relevan, yang tersimpan di dalam long term memory, gitu ya. Jadi dia hanya memanggil kembali, kemudian menyatakan apa yang sudah dia peroleh, gitu ya. Nah, di dalam mengingat itu ada levelnya, ada recognizing, menyadari, memanggil kembali, begitu ya. Sebagai contoh misalnya
siswa dapat menjelaskan definisi dari fungsi, gitu ya. Kemudian siswa dapat menjelaskan apa pengertian dari satuan atau besaran, begitu ya. Nah, itu tahapnya di remembering, gitu ya. Nah, tahap kedua itu memahami. Jadi dia artinya peserta didik itu dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan yang dia tangkap, gitu ya. Nah, yang termasuk di dalam understanding itu ada interpretasi, menginterpretasikan sesuatu, exemplifying, memberikan contoh tentang sesuatu, kemudian mengklasifikasi, mensummarize itu maksudnya menyimpulkan intinya, begitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh aktivitas yang bisa masuk di understanding. Jadi bagaimana dia menginterpretasikan sesuatu, memberi contoh, misalnya memberi contoh tentang kalimat yang menggunakan tenses past tense, gitu ya. Nah, ketika dia membuat kalimat menggunakan tenses past tense, maka itu maksudnya masuk di exemplifying, gitu ya, memberi contoh konsep. Classifying, jadi dia bisa mengklasifikasi, misalnya di biologi itu ada mengklasifikasi makhluk hidup, tanaman, dan mengklasifikasi tanaman bagaimana, mengklasifikasi tumbuhan bagaimana, gitu ya. Jadi baru sebatas memahami. Jadi ini aspek-aspek yang bisa kita lihat bagaimana seseorang memahami, gitu ya. Kemudian ada juga comparing, explaining, inferring, gitu ya. Jadi membandingkan dua hal, misalnya apa bedanya perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, misalnya. Apa bedanya hewan yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang, apa bedanya mamalia dengan atau misalnya apa bedanya herbivora dan karnivora, begitu ya. Jadi ini masuk di tataran pemahaman. Kemudian mengaplikasikan. Mengaplikasikan berarti dia mencoba menggunakan suatu prosedur untuk mengerjakan sesuatu, gitu ya. Jadi yang termasuk ini misalnya mengeksekusi. Jadi misalnya di bagaimana membagi bilangan dengan bersusun. Nah, kemudian mengimplementasikan, gitu ya. Jadi menentukan situasi di mana hukum Newton yang kedua berlaku, gitu ya. Jadi misalnya kapan kita bisa menghitung besarnya gaya yang diberikan suatu sumber daya tertentu, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menganalisis, gitu ya. Jadi menganalisis ini lebih kita mencoba breakdown suatu topik besar tertentu menjadi bagian-bagian tertentu dan melihat keterhubungannya, gitu ya. Nah, ini menganalisis. Jadi menganalisis itu dengan cara kita mencoba mempartisi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lalu melihat keterhubungannya satu sama lain. Nah, ini bagian menganalisis. Contoh aktivitasnya adalah jadi differentiating, gitu ya. Jadi membedakan misalnya antara bilangan-bilangan yang relevan dan tidak relevan di dalam masalah soal cerita, gitu ya. Kemudian mengorganisasi, kemudian kemudian attributing, jadi memberi suatu atribut atau klasifikasi tertentu terhadap ciri-ciri yang dimunculkan. Jadi misalnya kita lihat mengamati, misalnya mengamati suatu hewan, gitu ya. Oh, ciri-ciri hewannya ini, misalnya bagaimana apakah dia bertelur,
oh ternyata dia beranak misalnya. Kemudian bagaimana bentuk kukunya, bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana fisik luarnya dan seterusnya. Nah, kemudian lalu dia bisa menyimpulkan oh ini berarti termasuk hewan golongan ini, gitu ya. Nah, kemudian mengevaluasi itu lebih membuat justifikasi didasarkan pada kriteria atau standar tertentu. Jadi itu maksudnya mengevaluasi, gitu ya. Yang termasuk di sini adalah misalnya checking. Checking itu adalah melihat apakah kesimpulan yang dibuat seseorang misalnya sudah betul atau belum, dengan prosedur yang sudah dijalani sudah tepat belum kesimpulan yang dibuat, kemudian mengkritisi, ya. Jadi apakah misalnya proses yang dibuat temannya sudah tepat atau belum, begitu ya. Di mana salahnya, di mana tidak tepatnya, dan seterusnya. Kemudian mengkreasi. Jadi mengkreasi itu jadi tidak harus membuat sesuatu yang baru begitu ya, tetapi bisa juga mereorganisasi pola-pola sehingga ditemukan pola-pola yang baru begitu ya. Jadi contohnya misalnya menggeneralisasi gitu ya, atau dia membangun suatu hipotesis tertentu. Jadi misalnya dia mengamati sesuatu lalu dia membuat hipotesis, ini pun sudah termasuk creating gitu ya. Kemudian membuat rencana suatu penyelesaian, kemudian membangun sesuatu. Jadi yang Bapak Ibu harus pahami adalah ketika creating itu tidak harus ada produk fisik yang bisa kita lihat begitu ya. Misalnya dia membuat suatu hipotesis, itu kan hipotesis itu kan sebagai ide abstrak sebenarnya. Jadi tidak bisa dilihat, dipegang secara utuh. Jadi creating itu tidak harus melakukan membuat sesuatu produk tertentu begitu ya, tetapi produk itu bisa dibayangkan sebagai sesuatu yang abstrak juga, termasuk hipotesis itu kan sebagai suatu produksi yang abstrak, ide-ide tentang hasil-hasil pengamatan gitu ya. Nah, ini adalah 6 level proses kognisi di dalam dimensi kedua di dalam taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Nah, manakah kemampuan-kemampuan yang masuk di dalam level HOTS? Jadi yang masuk di dalam level HOTS itu mulai dari menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan mengkreasi. Sedangkan yang dimaksud LOTS itu, kelompok LOTS itu baru di mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Sedangkan di 4, 5, 6 itu termasuk HOTS, ya, termasuk level atau skill high order thinking skill, gitu ya. Oke, nah ini sebagai salah satu contoh, misalnya terkait dengan indikator pencapaian yang proses pembelajaran begitu ya. Contoh C1 misalnya, siswa itu mampu untuk menyebutkan dalil Pitagoras seperti apa. Kemudian C2 mampu menjelaskan maksud dari dalil Pitagoras. C3-nya misalnya apa? Menggunakan dalil Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Ya. C4 misalnya, siswa mampu menggunakan dalil Pitagoras untuk menurunkan rumus jarak 2 titik yang diketahui koordinatnya. Jadi dia sudah bisa mengaplikasikan teorema Pitagoras itu. C5 mampu membuktikan dalil Pitagoras, gitu ya. Nah ini contoh-contoh misalnya satu topik tentang dalil Pitagoras, tapi kita bisa melihat, kita bisa meminta di C1, C2, C3 atau bahkan C5, begitu ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk membantu Bapak Ibu memahami, coba Bapak Ibu buat misalnya satu tema tertentu, misalnya kalau di bahasa Inggris misalnya past tense gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu buat indikator terkait dengan materi past tense, lalu
coba Bapak Ibu beri label indikator itu termasuk di C berapa begitu ya, sebagai latihan untuk lebih memahami begitu ya tentang C1, C2 sampai C6 gitu. Kita mungkin sekitar 5-10 menit gitu ya Bapak Ibu mencoba merumuskan mungkin nggak sampai 10 menit, 5 menit atau 5-10 menit gitu ya Bapak Ibu coba ambil suatu materi tertentu begitu ya, bebas terserah, lalu coba Bapak Ibu rumuskan kira-kira indikator apa saja yang bisa masuk di materi itu begitu ya, lalu kata kerjanya apa, lalu seperti apa indikatornya begitu ya. Paham ya Bapak Ibu untuk tugasnya? Silakan bisa dicoba, nanti mungkin beberapa orang akan presentasi begitu. Ya, nanti untuk materinya akan saya share ke Bu Agnes, nanti akan di-share ke Bapak Ibu ya. Jadi pasti akan saya bagikan Bapak Ibu, tenang. Ya, silakan Bapak Ibu mencoba misalnya membuat materi tertentu lalu membuat indikator IPK-nya seperti apa, lalu itu masuk di level berapa begitu. Nanti kita lihat, kita diskusikan bersama-sama begitu ya.